Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, di bulan yang berkah ini kita lanjutkan perkuliahan kita pada pengantar dasar matematika. Kita melanjutkan topik tentang pembuktian validitas argumen. Nah, sebelumnya kita sudah ada video tentang bagaimana cara pertama menggunakan tabel kebenaran, ya. Terus yang kedua kita bisa menyelesaikannya dengan beberapa aturan-aturan yang bisa kita pakai dalam menyelesaikan membuktikan validitas argumen ini. Aturan yang pertama yang sudah kita bahas adalah aturan penarikan kesimpulan. Ada beberapa dan contoh soalnya. Dan sekarang ada tiga cara lagi yang bisa kita pakai untuk membuktikan validitas argumen. Satu persatu akan kita bahas. Yang pertama yaitu aturan penukaran, rule of replacement, aturan pembuktian conditional proof, rules of conditional proof, dan pembuktian tak langsung atau indirect proof. Oke. Nah, mari kita lihat bagian per bagian. Untuk yang pertama, kita fokuskan terlebih dahulu kepada aturan penukaran. Nah, untuk aturan penukaran, untuk aturan penukaran, dua buah pernyataan disebut ekuivalen jika dia memiliki nilai kebenaran yang sama. Dua buah pernyataan disebut ekuivalen jika memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, ini perlu diperhatikan karena kita akan melakukan penukaran ya nanti di dalam pembuktian validitas argumen. Nah, penukaran itu kita lakukan dengan syarat pernyataan yang kita tukar itu adalah ekuivalen. Jika sebagian atau seluruh dari suatu pernyataan majemuk ditukar dengan pernyataan lain yang ekuivalen secara logika, maka nilai pernyataan majemuk yang baru tersebut akan sama dengan nilai pernyataan majemuk semula. Itulah dia yang disebut dengan aturan penukaran, rule of replacement. Jadi rule yang kita pakai, jika sebagian atau keseluruhan dari suatu pernyataan majemuk ditukar dengan pernyataan lain yang ekuivalen secara logika, maka nilai pernyataan majemuk yang baru tersebut adalah sama dengan nilai pernyataan majemuk semula. Nah, sama dengan aturan penarikan kesimpulan, pada aturan penukaran juga terdapat beberapa yang kita ingat. Ada 10 sini ya. Yang pertama dikenal dengan istilah teorema de Morgan, atau kita simbolkan dengan ini. Apa isi teorema de Morgan? Kalau ada negasi P dan Q, ya, maka ini dia ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Ekuivalen itu apa artinya? Nanti dia bisa ditukarkan. Kalau yang ini bisa ditukar dengan ini. Oke ya? Oke. Itu yang pertama, De Morgan yang pertama. Terus yang kedua, kebalikannya ya, kalau ada P, negasi P atau Q, maka ini ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Ini aturan De Morgan. Sekarang yang kedua yaitu komutatif. Kalau ada P dan Q, maka ini nilainya ekuivalen dengan Q dan P. Begitu juga kalau ada P atau Q, maka ini ekuivalen dengan
Q atau P. Itu aturan komutatif. Coba lihat yang dua ini terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yang dikenal dengan istilah asosiatif. Oke, saudara sudah bisa membayangkan ya apa yang dimaksud dengan asosiatif ini. Kalau ada P dan Q, lalu dan R, maka ini nilainya ekivalen dengan P dan Q dan R. Jadi dia asosiatif ya, berlaku asosiatif di sini. Yang pertama ini yang dikelompokkan. Itu sama saja dengan yang bagian belakangnya yang dikelompokkan. Urutannya tetap. Pak ya. Ini adalah aturan asosiatif. Juga berlaku untuk P atau Q, lalu atau R, maka ini akan ekivalen dengan P atau Q atau R. Itu dikenal dengan aturan asosiatif. Sekarang, bagaimana dengan aturan distributif? Jadi kalau distributif, jika ada P dan Q atau R, perhatikan tandanya ya, tidak atau. Maka ini akan ekivalen dengan P dan Q atau P dan R. Sama halnya untuk yang kedua, kalau ada P atau Q dan R, maka ini ekivalen dengan P atau Q dan P atau R. Oke, sudah 4 yang kita jelaskan. Sekarang yang kelima, ada istilahnya double negasi atau DN, double negation. Kalau ada negasi P dinegasikan, itu dia sama saja dengan P itu sendiri. Negasi dari negasi P adalah P. Itu disebut double negation. Bagaimana dengan transposisi? Kalau ada P maka Q, ya, P maka Q, maka ini ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Kalau Anda tidak percaya di ekivalen, coba buat tabel kebenarannya, pasti nilai kebenarannya akan ekivalen, akan sama. Itu untuk transposisi. Sekarang ada material implikasi atau secara sederhana ditulis implikasi. Kalau ada P maka Q, gitu ya, maka ini akan ekivalen dengan negasi P atau Q. Nah, ini material implikasinya. P maka Q, maka dia ekivalen dengan negasi P atau Q. Terus, ada yang kedelapan, material ekuivalensi. P implikasi Q, P implikasi ya, jika dan hanya jika, gitu ya. Nah, P implikasi Q, maka ini sama saja atau ekivalen dengan P maka Q dan Q maka P. Kan dua arah ya. P implikasi Q itu ekivalen dengan P maka Q dan Q maka P. Ini juga bisa kita tulis P implikasi Q. Kalau Bapak gunakan ini aja ya, panah satu saja, kan agak sulit kita Bapak. Maksudnya nih di sini saja ya.
Nah, P diimplikasi Q, maka ini ekuivalen dengan P dan Q. P dan Q atau negasi P dan negasi Q. Itulah dia material equivalency. Berikutnya, dua lagi ada yang namanya eksportasi dan tautologi. Eksportasi itu kalau ada P dan Q, kemudian maka R, nilainya akan sama dengan P maka Q maka R. Coba lihat, kalau ada P dan Q maka R, itu sama saja artinya dengan P maka Q maka R. Nah, sedangkan kalau tautologi, nilai P itu sama saja dengan P atau P, dan dia juga sama saja dengan P dan P. Itulah dia 10 rule of replacement, aturan penukaran yang bisa kita pakai dalam membuktikan validitas argumen. Kita aplikasikan dalam contoh. Nah, untuk saudara perhatikan, dalam penggunaan aturan penukaran ini, dia bisa digabungkan ya dengan aturan penarikan kesimpulan yang sebelumnya sudah kita pelajari. Ada modus ponens, modus tollens, addition, gitu ya. Ada apa lagi? Simplifikasi, junction, gitu kan. Dia bisa digabungkan dengan aturan penarikan kesimpulan. Nah, contoh mungkin yang ini ya. Ini bisa dimodif ini sebenarnya kan. Soalnya adalah ini sebenarnya soalnya P atau Q, lalu R dan S. Ini premisnya. Kemudian ada R, kesimpulannya adalah negasi Q. Kita disuruh membuktikan validitas argumen berikut ini. Maka langkahnya kita buat premisnya terlebih dahulu. Ini adalah premis. Terus yang kedua, ini juga premis. Kemudian kesimpulannya adalah Q. Ini kesimpulannya. Nah, mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengan menggunakan aturan penarikan kesimpulan dan aturan penukaran. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Oke, nomor di sini nomor 2 kita edisi. Nomor 2 kita edisi dengan negasi S. Addition. Apakah boleh? Boleh berdasarkan aturan penarikan kesimpulan. Terus nomor 3 ini kita demorgankan. Coba lihat aturan demorgan. Nah, yang mana dia tadi itu? Ini ya. Ya kan? Maka dia bisa diganti dengan ini. Coba lihat yang kita punya ini diganti dengan ini. Maka mari kita lihat. Kita punya ini negasi R atau negasi S, maka itu bisa kita ganti menjadi negasi R dan S. Nomor 3 didemorgankan. Kita aplikasikan teorema De Morgan di nomor 3. Nomor 3 itu ini ya, kita demorgankan dia menjadi nomor. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Lihat nomor 1 dan nomor 4. Kira-kira kalau nomor 1 dan nomor 4, apa yang bisa kita lakukan? Ya, betul, modus tollens. 1 dan 4, modus tollens. Ingat, modus tollens itu seperti apa? Modus tollens, kalau ada P maka Q, lalu ada negasi negasi Q, maka hasilnya adalah
negasi P. Ya kan? Ini modus tolen dalam aturan penarikan kesimpulan. Nah, bentuk yang kita punya seperti ini. Nah, bisa kan kita aplikasikan ini? Ya, tentu saja bisa. Mari kita coba. Hasil modus tolennya adalah negasi P atau Q. Negasi P atau Q. Dari hasil modus tolen 1 dan 4. Sekarang, apa lagi yang kita lakukan? Kita ingin mencapai bentuk ini. Ya, kita ingin mencapai bentuk ini. Min Q, negasi Q. Yang kelima ini bisa kita demorgankan. Apa hasil demorgan dari yang kelima ini? Negasi P dan negasi Q. Nomor 5 diaplikasikan teorema de Morgan. Kemudian nomor 7 kita bisa lakukan komutatif di sini. Nah, kita bisa komutatifkan. Nomor 6 komutatif. Kenapa kita komutatifkan? Karena kita mau simplifikasi. Dalam aturan penarikan kesimpulan, kita bisa melakukan simplifikasi dari nomor 7 ini, sehingga dia tinggal negasi Q saja. Nah, sudah terbukti dia. Valid argumen berikut ini. Bisa langkah-langkahnya? Jadi saran Bapak nanti dirangkum ya aturan penarikan kesimpulan dan aturan penukaran ini dalam satu kertas yang bisa dilihat dengan cepat dalam latihan-latihan. Oke? Ya. Contoh berikutnya. Susunlah bukti formal untuk argumen berikut ini. Mari kita susun. Kita punya yang pertama G maka kita punya G maka S maka U. Ini adalah premis. Terus yang kedua kita punya apa yang kedua? G ya. Kita punya G, ini juga premis. Lalu kita punya yang ketiga, kita punya negasi U. Ini juga premis. Lalu kesimpulannya adalah negasi S. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat. Nomor 1 dan 2 bisa modus ponen. Nomor 1 dan 2 dimodus ponenkan. Apa hasilnya? Modus ponen ingat? Ingat. Apa itu modus ponen? Kalau ada P maka Q, lalu di sini ada P, maka hasilnya adalah Q. Ini modus ponen. Modus ponen. Maka kembali ke sini. Kalau di modus ponenkan maka hasilnya adalah S maka U. Terus apa lagi yang kita lakukan? Kita transposisikan nomor 4. Dari mana Pak tahu Pak? Ya kita kira-kira kita lihat, kita kan mau menuju ke sini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita transposisikan. Hasil transposisi dari nomor 4 adalah negasi U maka negasi S. Lalu kita bisa memodus ponenkan kembali 5 dan 3 modus ponen. Lihat, yang 5 ini dengan yang 3 kita modus ponenkan. Apa hasilnya? Hasilnya adalah negasi S. Maka sudah terbukti valid argumen yang diberikan. Oke? Oke. Nah, itu terlebih dahulu yang kita pelajari
pada topik aturan penukaran.